Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, seperti Bitcoin dan beberapa koin hari ini kayaknya lagi koreksi nih ya. Lumayan banget koreksinya lagi. Kemudian untuk beberapa koin dan meme coin ya lumayan banget. Tapi ada meme coin yang sepertinya hari ini warna hijau ya. Seperti BONG dan PP kayaknya berbalik arah ya. Oke, perlahan mulai bangkit nih ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitcoin itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% tanpa biaya ya. Bahkan di saat market lagi bearish di Bitcoin ada yang naik sampai dengan 664%, ini lagi viral banget IOE ya. Kemudian ada yang naik sampai 141%, 60%, dan banyak banget. Nah, ini si PP berlawanan arah, mulai warna hijau ya, seperti BONG juga mulai bangkit ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membuat sebuah token atau memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ini kalau kita lihat perkembangan dari harga Bitcoin, ini menggunakan time frame bulanan, bahwa kebetulan Euphoria ini cenderung mendahului titik resiko finansial. Jadi range-nya ini kalau kita lihat ya, di angka 61 ribuan di area support sebelumnya ya, karena koreksi yang dalam setelah halving itu sempat sentuh 56 ribu. Dan Bitcoin saat ini itu akan bertransisi ke wilayah yang semakin sedikit bakal koreksi karena harga turun lebih dalam di kisaran yang warna biru ini, kalian bisa lihat. Dan ketakutan cenderung mendahului titik peluang finansial yang sangat maksimal. Jadi kita lihat aja, jadi kalau misalkan setway dia masih di angka 60 ribuan atau setway di angka 70 ribuan, ketika koreksi lagi di angka 60 ribuan ya, di bawah misalkan 61, 62, itu masih hal yang wajar karena mereka bakal melakukan konsolidasi dalam kurun waktu beberapa minggu ke depan. Jadi Bitcoin juga telah ditolak dari kisaran tinggi mereka yang mana sempat sentuh di angka 71.500 ya di bulan Mei, bulan Juni ini pokoknya. Jadi kita lihat sejarah terus mendominasi. Jadi setway ini sampai yang berwarna pink ini selesai. Jadi diprediksikan sampai dengan bulan Agustus atau September. Jadi masih wajar-wajar aja kalau dia koreksi 60.000, 61, 62 misalkan ya, kemudian naik lagi di angka 70 ribuan, kemudian turun lagi di bawah 60 ribu atau 60 ribuan, ya masih hal yang wajar karena masih fase konsolidasi atau setway dia warna pink ini sebelum masuki fase bulan selanjutnya warna hijau, yang mana ini bertepatan kita bisa lihat ya setelah di bulan Oktober ya, puncak market tertinggi dari Bitcoin itu diprediksikan di kuartal ketiga tahun 2025 mendatang, sama seperti di tahun 2020 yang mana halving yang ketiga terjadi dan terjadi pemompaan sampai dengan nantinya di bulan Oktober, November, Desember tahun 2021 lalu. Nah, jadi sejarah hampir melihat itu mirip banget chartnya ya, dari halving yang kedua di tahun 2016 pun itu mirip banget. Jadi mereka bakal mengalami konsolidasi yang cukup lumayan panjang karena fase setelah halving itu puncak marketnya di antara 500 sampai dengan 546 hari ke depan setelah halving. Ini udah memasuki berapa bulan ya setelah halving tersebut. Makanya kita tunggu aja. Momen buy the dip kayaknya pas-pas aja untuk saat ini ya. Ya, selain itu juga bank terbesar di dunia, ya bank China yang terbesar di dunia, ICBC, dia mengatakan bahwa Bitcoin mempertahankan kelangkaan yang serupa dengan gold atau dengan emas. Wow. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan, bank terbesar dunia ICBC ini juga mengatakan bahwa Ethereum juga menyediakan kekuatan teknis untuk masa depan digital dan ini adalah minyaknya digital, katanya si Ethereum-nya. Sepertinya bank raksasa dunia yang ada di China ini, ICBC, intinya dia menyatakan bahwa Bitcoin dan perkembangan cryptocurrency ini udah nggak bisa dikependung ya. Bahkan dia mengatakan Bitcoin sebagai digitalnya emas dan si Ethereum sebagai minyaknya digital. Nah, selain itu juga ada tweet terbaru dari Elon Musk. Ini kemarin ya, sempat di video saya sebelumnya sudah bahas juga tentang perseteruan Apple ya, seperti dengan perusahaan si Elon Musk. Tapi ini baru-baru ini ya, si Kang Elon Musk ini nyerangnya kayaknya agak lebih kelihatan banget gitu ya, nyenggol ya. Oke, dia menyatakan bahwa jika Apple mengintegrasikan OpenAI di tingkat OS, nah maka kata dia, maka perangkat Apple ini akan dilarang di perusahaan milik si Elon Musk. Dan itu adalah, kata dia, pelanggaran keamanan yang tidak dapat diterima. Oke.
Apalagi sebelumnya bahwa Apple mereka baru saja merilis tentang video singkat bahwa bisa melakukan pengiriman uang kalau nggak salah ya, pokoknya wallet. Nah ini menggunakan Apple Pay, hanya cukup di tap aja atau di seperti gambar inilah ya, cuman menggunakan tap aja sesama iPhone atau sesama Apple. Jadi ini memudahkan untuk melakukan transaksi pembayaran. Wih, keren juga ini ya. Apakah bakal menghubungkan ke cryptocurrency seperti Bitcoin atau beberapa aset kripto lain, atau hanya menggunakan sebatas Apple Pay? Ini kalau kita lihat tampilan sih ini menggunakan Apple Pay ya, pembayaran dari merek Apple sendiri. Oke, kita lihat aja perkembangannya. Selain itu juga ada pernyataan dari penulis buku terkenal Robert Kiyosaki, nah, miliarder juga di Amerika Serikat, Bitcoin. Dia mengatakan Bitcoin itu adalah cara termudah untuk menjadi jutawan. Dia bilang di sini, menghasilkan jutaan dolar sebagai wirausaha itu sulit. Nah, aku tahu, kata dia, kalian harus benar-benar pintar, berdedikasi, dan beruntung untuk menjadi jutawan yang mulai bisnis kalian sendiri. Saya menyimpan Bitcoin karena Bitcoin yang bekerja keras untuk saya, dia bilang, itu sebabnya saya menyukai Bitcoin. Nah, jadi katanya nggak perlu bekerja keras ya, cukup nahan Bitcoin aja, kurang lebih seperti itulah ya, jadi milioner. Nah, namanya ini kan ucapan-ucapan yang udah kaya ya, ucapan orang-orang kaya aja ini ya. Kalau kita ya pasti nyari duitnya dulu lah, gimana mau beli Bitcoin kalau nggak ada duitnya ya, bener nggak kan? Nggak mungkin kan Bitcoin tiba-tiba datang ada di wallet kita, kan nggak mungkin. Kalau mungkin dulu iya kan, dulu ada tuh ketika kita mengunjungi website-nya itu kita dapat 5 Bitcoin, yang di video saya sudah pernah dibahas. Yang dapat saat ini itu kurang lebih 350.000 dolar jika ditukar 5 Bitcoin pada saat itu tahun 2010 ya. Oke, selanjutnya datang dari si PP. Nah, sepertinya di saat market lagi bear, si PP mulai sedikit agak bangkit nih ya. Hari ini 24 jam terakhir naiknya lumayan di angka 8%-an. Sempat sentuh di angka 0,21 rupiah ya dibandingkan beberapa meme coin lain. Selain PP ada juga yang seperti Bong, yang mana dia mulai bangkit juga. Bong ini menjadi perhatian banget ya, khususnya di blockchain Solana. Ini salah satu meme terbaik di blockchain Solana ya untuk si Bong. Dan untuk market cap secara global, bahwa si Bitcoin hari ini juga masih cenderung kuat banget, 67.000, 66, 68 ya, setway di angka 70 ribuan. Jadi masih fine-fine aja untuk melakukan buy the dip tersebut. Dan ada tweet terbaru dari si PP, ini dia bilang tidak diganggu, lembab, senang di jalurku, fokus maju PP. Jadi kalian bisa lihat ya bahwa selalu kalau misalkan terjadi pemompaan atau lagi warna hijau gitu ya, si PP ini cenderung ada tweet terbaru gitu ya. Makanya hari ini tuh kelihatan warna hijau, mungkin salah satunya ya, karena ada tweet ini juga. Ini memang aneh banget si PP ini salah satu meme coin idaman para whale kayaknya untuk saat ini ya. Selain itu juga ini ada whale yang mana mereka memborong PP sekitar 8 juta dolar. Wow, gila banget. Bahkan Nasdaq juga mereka berhasil mengakuisisi sekitar 447,67 miliar PP dari Binance, atau jika didolarkan sekitar 5,5 juta dolar. Jadi memang kan benar banget si PP ini salah satu meme coin idaman para whale ya. Jadi kalau kita lihat si PP di tahun 2024 udah berapa kali dia melakukan ATH baru. Bahkan di akhir bulan Mei kemarin tanggal 27 itu sempat tembus di angka 0,28 rupiah, hampir deket lagi ke angka 0,3 rupiah. Jadi memang ini idaman banget sih ya kayaknya buat si PP. Bahkan pada tanggal 8 Juni kemarin ada yang melakukan pembelian sekitar 231 miliaran PP atau setara dengan 2,9 juta dolar. Jadi dilihat di sini bahwa transaksi dari si PP itu semakin besar dan setelah terjadi koreksi mencapai ATH di bulan tanggal 27 Mei lalu, dan mereka koreksi, dan saat ini sepertinya para whale udah mulai masuk lagi nih ya. Wow. Selain itu juga ada yang beli sekitar 256 miliar PP. Wow, gila banget. Atau setara kurang lebih ya 3,5 juta dolar yang mana dibeli melalui dari CoinGap, dari ScopeScan. Dan di sini kita lihat bahwa performa dari PP dari whale-nya semakin meningkat. Pertanyaannya, apakah PP mampu menjadi kenaikan 100% setelah pertemuan FOMC ini? Nah, ini lagi menarik perhatian banget ya, pertemuan FOMC ini, yang mana bisa kita lihat ya, apakah terjadi pemompaan buat harga Bitcoin dan teman-temannya atau dengan anak-anaknya atau dengan cucunya, karena Bitcoin adalah si mbahnya gitu ya. Kita lihat aja gitu ya.
Dan mampukah si PP ini bisa ke ATH lagi di minggu ini atau pergerakan di bulan Juni seperti apa? Kita lihat aja ya. Kita tunggu aja ini. Kalau kita lihat area dia masih menggunakan time frame harian, dia memasuki ya masih fase bulannya masih kencang banget sih ya. Kalau kita lihat dari garis lurus ini ya potensi buat ke 100% atau 59% masih kelihatan kayaknya buat si PP. Kita tunggu aja. Karena ya kita mungkin target terdekat di angka 0,25, 0,3 atau di setengahnya 0,5 rupiah, setengah dari 1 rupiah ya. Kita tunggu aja ya. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya semua yang disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di hari kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.